Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Paranata dengan NPM 2170201051 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di dalam video ini saya akan menganalisis film yang berjudul The King's Speech. Di dalam film The King's Speech ini menceritakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja George V yang memiliki dua orang anak laki-laki. Namun karena seiringnya berjalan waktu, Raja George V ini pun wafat, kemudian tahta kerajaan pun berpihak kepada kedua anaknya. Namun yang mendapat tahta kerajaan ini adalah Pangeran Albert, karena kakaknya Pangeran Albert ini lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan seorang wanita yang telah memiliki suami, sehingga Raja Albert ini memimpin kerajaan ini. Namun untuk itu Raja Albert ini memiliki keterbatasan dalam berbicara. Terlihat ketika ia akan menyampaikan sebuah pidato untuk menutup sebuah acara ataupun pameran yang ada di kerajaannya, ia menyampaikan dengan terbata-bata ataupun kegagapan, sehingga ketika ingin melanjutkan pidatonya ia tidak bisa lagi karena mulutnya sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Melihat hal itu, sang istri pun yang bernama Ratu Elizabeth berupaya untuk dapat menyembuhkan penyakit sang suami dengan cara mencari seorang dokter ataupun ahli terapi untuk dapat menyembuhkan penyakit sang suami. Akhirnya Ratu Elizabeth pun menemukan seorang dokter yang dipercayainya yang bernama Dr. Lionel untuk dapat menyembuhkan penyakit Raja Albert. Kemudian seiringnya berjalannya waktu, Ratu Elizabeth mempertemukan Raja Albert dengan Dr. Lionel. Kemudian mereka pun mendatangi rumah Raja, mendatangi kediaman Dr. Lionel. Kemudian Raja Albert pun masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka pun berbicara ataupun mengobrol dengan Dr. Lionel. Kemudian Raja Albert ini menulis. Sambil itu Dr. Lionel ini menanyakan apakah Raja Albert ini mengalami kegugupan ketika ia berbicara dengan dirinya sendiri. Kemudian Raja Albert menjawab tidak, sehingga Dr. Lionel menyimpulkan bahwa penyakit kegagapan yang dialami Raja Lionel ini merupakan penyakit yang muncul bukan dari lahir, sehingga ia dapat menyembuhkan penyakit ini. Di tengah-tengah obrolan tersebut, kegugupan Raja Lionel ini kemudian muncul. Ia menghisap rokok. Sebenarnya dalam kita ketika akan berbicara itu, menghisap asap rokok ini merupakan dampak yang negatif, karena ketika kita akan berbicara karena habis merokok, ini membuat lidah kita atau tenggorokan kita menjadi kering, sehingga ketika akan berbicara menghambat kita untuk dapat mengeluarkan kata-kata karena terasa kering, bisa membuat kita batuk. Kemudian dari percobaan yang kedua, Dr. Lionel ini menyuruh Pangeran Albert untuk menulis sambil mendengarkan musik yang keras untuk dapat membandingkan dengan rekaman yang sebelumnya. Dalam teknik public speaking yang dapat kita lihat dari film The King's Speech ini, yang dapat kita simpulkan itu adalah munculkan dulu kepercayaan diri kita ketika akan menampilkan sesuatu maksud saya. Karena dalam menampilkan sesuatu ini, kepercayaan diri itu sangat diperlukan untuk pada diri seseorang, karena ini kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemudian ketika kita berbicara di depan publik itu, jangan membuat otot tenggorokan kita menjadi kaku, karena sehingga ketika akan berbicara membuat kita menjadi terhambat akan berbicara di depan publik, sehingga mengeluarkan kata-kata menjadi sulit, sehingga buat rileks otot tenggorokan kita, sehingga ketika akan kita berbicara di depan publik menjadi santai. Kemudian kita latih diafragma pernapasan dengan cara apa? Yang pertama yaitu kita tarik napas kita dalam-dalam
secara perlahan-lahan, kemudian kita hembuskan juga dengan perlahan-lahan. Nanti ketika akan kita tampil, kita tidak menjadi cemas ataupun gagap akan berbicara di depan publik. Kemudian berlatih untuk dapat berbicara di depan publik, karena hal ini sangat diperlukan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Ini sangat diperlukan untuk dapat berbicara di depan publik. Dengan cara apa kita latihnya? Yaitu dengan cara kita bisa berlatih depan kaca ataupun dengan teman, sehingga rasa kegugupan atau kecemasan ataupun demam panggung yang kita rasa ini tidak akan muncul saat kita akan berbicara di depan publik. Yang kemudian kurangi kata-kata yang membuat kita berpikir lama, karena ketika kita mengeluarkan atau menyampaikan sebuah informasi dengan kata-kata yang sulit, itu membuat kita akan berpikir lama, karena pembahasan yang akan kita bahas ini akan jadi lupa, sehingga kita sulit mau berbicara apa lagi. Sehingga buatlah kata-kata yang mudah untuk kita sampaikan dengan orang. Kemudian kita latih vokal suara kita, latih vokal kata-kata kita, karena ini sangat diperlukan. Ketika kita tidak melatihnya, menyampaikannya, artikulasi penjelasan yang kita sampaikan ini tidak jelas ketika para pendengar ini mendengar penyampaian informasi kita. Kemudian ketika kita akan menampilkan sesuatu, terutama ketika kita akan berbicara di depan publik, itu lakukan dulu dengan latihan, yaitu atau yang sering kita sebut itu dengan gladi resik ya. Kita latih terlebih dahulu diri kita untuk dapat memunculkan kepercayaan lebih dalam pada diri kita ketika akan kita tampil, sehingga nantinya ketika sudah hari hanya untuk kita tampil, ini tidak ada hambatan yang terjadi. Mungkin sekian dari analisis saya dari film The King's Speech ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.